Pemirsa, di tengah kabar Lukas NMB yang masih sakit, beredar video Gubernur Papua tersebut bisa berjalan dan terlihat sehat. Sementara istri dan anak Lukas NMB menolak hadir usai dipanggil KPK sebagai saksi. Mangkir 2 kali dari panggilan KPK karena sakit. Belakangan beredar video Gubernur Papua Lukas NMB mampu berjalan dan terlihat sehat. Video ini diambil dari akun media sosial Ketua Sinode Baptis Papua, Sokrates Sofian Yoman, yang berkunjung ke kediaman pribadi Lukas NMB. Video ini pun memunculkan dugaan Lukas NMB hanya berpura-pura sakit demi menghindari proses hukum. Namun hal tersebut dibantah tim kuasa hukum. Bapak Lukas ini kan 4 kali stroke. Kalau dia tiba-tiba dikasih pertanyaan oleh wartawan atau dia ingat dia diperlakukan tidak adil, itu langsung dia tinggi. Ya, kalau Bapak lihat betul-betul video itu dia hampir jatuh waktu berdiri. Ya, dia hampir jatuh karena memang dia tidak bisa jalan kuat. Begitu. Jadi saya kira saya klarifikasi karena saya ada di situ. Itu bukan Pak Lukas mau gelar konferensi pers. Tapi teman-teman wartawan minta tolong Pak Roy bisa nggak kita masuk. Ya saya bawalah masuk supaya lihat kondisi real. Supaya apa, jangan sampai seolah-olah Pak Lukas itu sakit main-main. Sebelumnya dokter pribadi Lukas NMB menyebut kondisi pasiennya terus menurun. Lukas juga terlihat dipasangi sejumlah alat medis dan dirawat di rumah pribadinya. Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S. Langkun ingin proses hukum terhadap Lukas NMB dilaksanakan secara transparan kepada publik, agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Tentu KPK tidak boleh membeda-bedakan siapapun yang menjadi tersangka. Treatmentnya harus sama, sikapnya pun juga harus tegas. Ini yang kemudian hal pertama yang kita harapkan dari KPK. Dalam konteks pemanggilan tentu saja kita harus hargai juga hak dari tersangka yang kemudian mengatakan sakit dan sudah mengklarifikasi melalui surat dokter. Sementara itu, KPK kembali memanggil 5 saksi dalam kasus dugaan korupsi Lukas NMB. 3 orang dari pihak swasta, sedangkan 2 lainnya adalah istri dan anak Lukas NMB. Namun istri dan anak Lukas tidak bersedia diperiksa. Sebelumnya KPK juga telah memanggil Presiden Direktur PT RDG Airlines dan pilot pesawat tersebut. KPK juga memeriksa seorang pramugari terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Lukas NMB di berbagai tempat. Tim Liputan iNews melaporkan.